Ortopara, dan ini terus pengarah metal. Nggak usah dihafalkan, ini aja dihafalkan. Cuma nitro sama N aja yang amonium ya. Sama CN. Kalau dipikir-pikir, yang bawah itu adalah yang narik elektron. Oke? Bisa dipahami? Are you good, guys? Feel like you are nice nanti ya. Tenang, habis ini masih lama lunch kan? Can I have a coffee there? Kayak ada gugus, aktivate, ada deactivate, kemudian ada pengarah ortopara, pengarah metal. Dan ini kuncinya. Nah, kemudian slow tendency, fast tendency, slow tendency. Jadi kalau dia pengarah ortopara berarti dia activating, kalau pengarah meta dia nah ini bagaimana kalau ada substitusi ketiga? Nah ini adalah rebutan. Oke. Metil itu pengarah motor dan kalau kita lihat di sini ini adalah pengarah ortopara, berarti posisinya di sini atau di sini kan? Tapi di sini dan di sini kan? Berarti pengarah di sini. Nah, ini pengarah ortopara juga, dia di sini atau di sini udah di sini, berarti ada rebutan nih. Karena posisi ini orto terhadap ini, tapi meta terhadap ini, padahal dia bukan pengarah meta. Nah, bagaimana? Kuat-kuatan yang mana lebih kuat dia lebih dominan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini OH lebih kuat dibanding R. Berarti hasilnya akan posisi orto terhadap OH. Oke, paham ya? Jadi kalau ada tebak-tebak bisa ya? Bisa. Ini dari produknya apa? Bisa ya, bisa. Tidak ya, bisa. Bisa saya kasih soal 20 kan ini semua. Just put there. That's it. Tapi asik loh kan ini gimana? Jangan itu asik. Asik kan? Asik. Tapi nggak di situ ya kemudian. Jangan. Gimana? Izin bertanya, kan ini konsepnya tadi orto sama para. Misal itu BR-nya di posisi ketiga ya. Misal di posisi kelima. Oh, posisi 5 boleh. Kan kalau dia di posisi sini ya, karena dia simetris ini kalau dibalik bisa. Oke? Kalau nanti mau nembak sini lagi berarti kan ke-4 substitusi 4. Oke. Ada yang ditanyakan? X sama dengan ini juga. Ini cuma dia posisi ortopara juga. Nah, kalau N hanya yang amonium, ingat ya. Cn N2 amonium, kemudian nitro yang menarik elektron. Kalau N kan ada apa N itu? N kan elektron terwalnya berapa? 5. Yang digunakan untuk membentuk ikatan berapa? 1.
sisa. Nah, berarti kan dia punya ekstra elektron, berarti dia bisa mendonasikan elektron. Berarti elektron donating, nanti kita bahas. Oke. Nah, satunya withdrawing. Kalau ini OH, ini kan ada ikat apa? Non-pair elektron, non-pair elektron, non-pair elektron dua kan, jadi dia bisa mendonasikan. Ini lebih mudah mendonasikan dibanding ini, berarti dia lebih kuat dibanding ini. Oke? Easy, trust me. Easy. And trust me, everything will be easy. Dan sama dengan di bawah juga sama. Jadi tinggal di. Nah, kalau di bawah, ini ada ini. Nah, di bawah, ya ada posisi dia, misalnya orto para. Oke, orto para. Kemudian di sini dia mengarah orto para juga. Cuma dia lebih kuat di sini. Makanya ada kemungkinan di sini dan di sini. Jadi kalau ada dua kemungkinan itu bisa dikerjakan, bisa. Dan kemudian yang menarik lagi ketika kita, jadi ini contoh reaksinya, kita mau mereaksikan. Jadi kalau kita mau membuat produk, mengarah metal, kalau kita mau bikin dia pada posisi tertentu, misalnya kayak paracetamol, paracetoaminofenol, jadi dia ini maksudnya kalau kita mau menambah gugus amina pada posisi beta, jadi kita lebih baik nanti nitroglycasi dulu. Bisa gugus utamanya di sini. Kalau kita pengen punya amina di posisi beta di akhir, jadi kita start di nitro aja dulu, karena dia pengarah di sini. Tapi kalau kita pengen programnya itu posisi para, kita bisa start dari sini. Misalnya toluene atau bromo, nanti di sini. Kadang kayak paracetamol, kita pengen taruh di gugus para acetoaminofenol. Jadi kita start dari sini. Nanti kita bahas juga ini. Ini sama dengan tadi, kalau kita ada mengarah untuk para. Jadi kadang kita bisa mendapat reaksinya. Mulainya dari mana? Kalau kita pengen posisi meta, ya kita mulai dari mengarah meta. Kalau kita pengen posisi ortopara, kita mengarah ortopara. Jadi overall bisa kita pilih direction. Dan yang menarik ini, contoh yang menarik ini, mengapa ada, ini terakhir, pengarah ortopara dan pengarah meta. Karena dari sini logikanya. Nah, ada elektron donating. Berarti ciri khasnya dia ada non-pair elektron. Nah, seharusnya ada non-pair. Nah, kemudian ada elektron withdrawing, menarik elektron. Berarti dia terjun charge positif. Sama dengan KNO2, NO, double bond oksigen kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada positif masih, ada charge positif. Nah, ini ada elektron donating, ada non-pair elektron. Nah, kalau ini meskipun tidak ada elektron, tapi dia bersifat induktif, yaitu mendonasikan. Ini contoh. Ini kalau kita lihat, nah ini
Next, yang penting. Oke, bentar. Nah, oke. Sebelum ada ini, di sini double bond. Oke. Begitu x y text. Jadi kalau kita gambar dari kemarin di gambar jadi ini kalau attack dia ngambil double bond ini jadi lagi ini akan plus. Nah, kalau kita lakukan ini akan beresonansi juga. Ini bisa geser, pasnya pindah, bisa geser, pasnya pindah, sama dengan ini. Oke, jadi begitu tag dapat pasnya pindah, ini geser, dua, jadi pasnya ini geser, pasnya sini. Kalau itu mulai langsung di atas. Nah, ini orientasinya. Jadi pada attack, ortho tag ada proses resonansi di mana plus itu pernah ketemu dengan G. Oke? Nah, posisi meta begitu dia ada resonansi, ini pindah nih, pasnya pindah sini, ini pindah, pasnya pindah sini. Tidak pernah plus itu ketemu dengan G. Oke? Kemudian pada posisi para proses resonansinya pernah terjadi posisi di mana plus itu ketemu dengan G. Ini poin penting. Kemudian ini sama dengan tadi, ada autotag, ada paratag. Nah, kalau dia bayangkan kalau dia itu elektron donating G pada G, posisi mana yang membuat resonansinya itu sama? Posisi orto, meta, atau para, atau yang mana pilihan? Bisa elektron donating. Plus itu akan lebih stabil ketika ketemu dengan yang minus, yang memberikan elektron. Nah, kalau posisi orto, kalau G-nya itu elektron donating, make sense nggak? Make sense. Posisi para, make sense. Karena pernah ada resonansi di mana plus ketemu dengan grup elektron donating. Para meta tidak pernah terjadi. Makanya kalau G-nya adalah elektron donating, maka orto dan para akan menjadi produk. Oke? Kebalikan dengan elektron withdrawing. Jadi kalau elektron withdrawing menarik, jadi jangan sampai, karena kalau plus itu kan kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron ketemu yang narik elektron, dia kan tengkar. Jadi jangan sampai ketemu. Nah, kalau elektron withdrawing sampai
Oke. Nah ini kalau elektron withdrawing. Kalau posisi orto ini bahaya karena elektron withdrawing kan plus, jadi kan sama-sama narik, bahaya yang sampai ketemu. Ini juga berarti yang lebih stabil adalah meta. Makanya gugus elektron withdrawing pada substitusi yang kedua dia mengarah meta. That's it. Oke. Nah, saya kira cukup. Gimana? Saya tanyakan pengaruh ortopara meta bisa? Bisa. Halaman 27 itu kan ada 3 contoh, activating sama deactivating group. Nah yang halaman 27 nah itu yang contoh ketiga itu kan pengaruhnya hasilnya kan ke orto sama para. Nah itu harusnya faster dan Benzen. Karena dia faster dan Benzen termasuk ke activating group. Oh, seharusnya fase kanan dia lebih cenderung. Ini ada yang konsep bromo, dia tuh sebenarnya dia tuh pengarah orto dan para. Cuma dia tidak, ini anomali, cuma dia tidak mendonasikan dibanding dengan OH misalnya. Namanya di sini pengen maca macanya taruh ketawa Arjanji gelas enggak lah. Kamu iya, aku iya. dia pastor tapi tidak Aja nggak sih? Bisa pulang langsung jenderal ke Parung. ini kalau halogen, nah ini Gak usah ini. dia sebenarnya dia pengarah Apa yang ortopara, presentasi? cuma dia Biar komplain. menoreh elektron. Dua sifatnya halogen begitu. Kenapa? Soalnya dia adaptif hidrogel tapi pengarah ortopara. Jadi ada anomali sama dengan amina. Kalau belum amonium, dia akan berarti itu amonium. Amonium berarti dia hidrogel. Itu khusus amina. Jadi kan di sini semuanya ada pattern umum, tapi ada kasus spesial juga. Ini kan NR3. Ini sebenarnya kan sama dengan kayak NH2, NH2. Gugus N-nya.
Cuma begitu dia ketumbangan satu lagi di sebelah kelas. Nah, kalau halogen itu sebenarnya dia pengarah ortopara, tetapi reaksinya tidak secepat halogen. Jadi agak yang nomor satu. Oke, kalau di praktikum kalian kan nitrasi, pengarahnya ortopara karena ada N di atas. Ya. Kan asdanida kan, pengarahnya ortopara. Nah, di posisi para lebih banyak produknya kan, harapannya dibanding posisi orto. Nah, ini sama dengan asdanida. Kalau di produk kalian kan Ntar aku masukin YouTube nih. sebenarnya konten di sini kan bisa juga, cuma karena ada ini, ada sebenarnya kan bisa nih, anilin aja, ditambahin asid supaya dia lebih bagus, supaya tidak ada tag di sini, cuma dapat tidak parah. Nah, ini kenapa energinya itu lebih rendah dibanding ini, sehingga produknya lebih dominan ini. Energinya lebih rendah dan dikontrol dengan kemarin reaksinya suhu berapa? Lupa. Taruh es kan nggak pernah suhu 50, nggak pernah. 90, 70. Suhunya berapa kemarin? 7. Di bawah 10. Jadi kadang kita mengontrol suhu itu tujuannya untuk memastikan mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi kadang kan kita kan punya argumen untuk mempercepat reaksi adalah dengan meningkatkan suhu supaya tumbukannya, energi kinetiknya tinggi, tumbukannya lebih bagus. Nah, cuma kalau energinya tinggi, energi aktivasi posisi orto bisa tercapai. Padahal orto itu agak lambat karena ada batan sterik. Supaya produknya hanya parah saja, suhunya diturunkan. Kadang reaksi begitu. Kadang kita bermain suhu itu. Kadang suhu misalnya kita mereaksikan suhu di bawah, misalnya di bawah 0, minus 50. Jadi pakai bikin nitrogen itu biasa untuk jadi di cooking. Jadi ingat ya, di sini ada energi aktivasi juga. Jadi orto para, kalau ada para, biasanya para lebih dominan persentasenya dibanding orto. Jumlahnya. Jadi meskipun kalau di reaksi biasa, orto pasti terbentuk jumlahnya para lebih banyak. Cuma kalau suhunya benar-benar diturunkan, yang orto itu sedikit sekali, para saja. Oke, ada yang tanyakan? Presensi apa kalian? Ada yang belum terrecord?